Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya anak-anak pada hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan selalu tetap semangat dalam menjalani kegiatan pembelajaran jarak jauh di masa pandemi ini. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, kali ini Miss Nur akan menjelaskan mengenai materi pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap transportasi masyarakat. Sebelumnya, marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik kita bahas tentang materi tersebut, ya. Nah, anak-anak, negara kita ya itu merupakan negara kepulauan, seperti yang sudah Miss Nur jelaskan di pertemuan atau di video sebelumnya. Salah satu hal terpenting untuk menjaga keutuhan wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan adalah dengan menghubungkan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Oleh karena itu, peran transportasi atau pengangkutan baik di darat, laut maupun udara menjadi sangat penting. Transportasi darat bisa menggunakan bis, kereta api, mobil, kemudian transportasi udara bisa menggunakan pesawat terbang tentunya, ya pesawat udara, dan transportasi laut bisa menggunakan kapal laut. Transportasi udara dan laut digunakan untuk menghubungkan antar pulau. Nah, sebagai pendukung sarana transportasi udara diperlukan bandar udara atau bandara untuk pesawat-pesawat udara berukuran besar atau lapangan terbang untuk pesawat udara berukuran kecil. Sedangkan untuk transportasi laut ya diperlukan pelabuhan. Penggunaan kapal sebagai moda transportasi penghubung antar pulau harus didukung dengan ketersediaan pelabuhan yang memadai. Ketersediaan pelabuhan yang memadai dan jumlah kapal yang banyak bisa meningkatkan mobilitas atau pergerakan masyarakat antar pulau. Karena penggunaan moda transportasi kapal dirasa masih lebih murah jika dibandingkan dengan menggunakan pesawat. Sehingga masyarakat lebih banyak untuk memilih menggunakan kapal untuk berpergian antar pulau. Nah, jika penyediaan atau penggunaan moda transportasi antar pulau memadai akan sangat membantu dalam kehidupan masyarakat. Mengingat luas Indonesia sangat luas ya dan berupa negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau. Sehingga mempengaruhi pemerataan program pembangunan dan hasil-hasilnya. Sehingga kemajuan tidak hanya berpusat pada daerah-daerah tertentu saja. Nah, ada daerah yang sangat maju, namun ada daerah yang masih sangat tertinggal. Harga barang kebutuhan di satu pulau pun ya, kadang berbeda dengan harga kebutuhan di pulau yang lain. Hal tersebut merupakan contoh kecil dampak negatif kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim atau kepulauan. Adapun dampak positifnya, khususnya bagi perkembangan alat transportasi, adalah terpacunya bangsa Indonesia untuk membangun dan mengembangkan industri pesawat dan perkapalan. Inilah peta jalur penerbangan antar pulau di Indonesia ya. Jadi dari satu bandara ke bandara lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah peta jalur penerbangan bandar udara yang terdekat dari kita, yaitu Bandara Soekarno-Hatta yang ada di Cengkareng ya. Jadi dari Bandara Soekarno-Hatta pesawat itu terbang ke bandara-bandara yang berada di pulau-pulau atau di provinsi-provinsi lainnya di Indonesia. Nah, ini peta jalur pelayaran antar pulau di Indonesia yang menghubungkan antar pelabuhan-pelabuhan yang ada di tiap provinsi di Indonesia. Nah, berikut ini adalah nama-nama bandar udara yang ada di Indonesia. Di Banda Aceh, yaitu di Provinsi Aceh, bandar udaranya bernama Bandar Udara Internasional Sultan Iskandar Muda. Kemudian di Medan, Sumatera Utara, ya, nama bandaranya adalah Bandara Internasional Kuala Namu. Di Padang, Sumatera Barat, nama bandaranya adalah Bandara Internasional Minangkabau. Di Pekanbaru Riau, terdapat Bandara Internasional Sultan Syarif Qasim II. Kemudian di Batam, Kepulauan Riau, terdapat Bandara Internasional Hang Nadiem. Di Jambi, Provinsi Jambi, terdapat Bandara Sultan Toha. Di Bengkulu,
Provinsi Bengkulu terdapat Bandara Fatmawati Soekarno. Di Palembang, Sumatera Selatan ya, terdapat Bandara Sultan Mahmud Badarudin II. Kemudian di Pangkal Pinang, Bangka Belitung ya provinsinya, terdapat bandara atau bandar udara Depati Amir. Di Bandar Lampung, Bandar Udara Raden Inten II. Kemudian di DKI Jakarta yang kita tempati provinsi ini, yaitu ada namanya Bandara Halim Perdana Kusuma. Ya, ada juga Bandara Soekarno-Hatta yang ada di Tangerang ya di Provinsi Banten. Kemudian di Bogor ada Jawa Barat, bandaranya bernama Bandara Lanud Atang Senjaya. Di Bandung, Jawa Barat, bandaranya bernama Bandara Internasional Husein Sastra Negara. Kemudian di Semarang, Jawa Tengah, Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani. Di Surakarta, Jawa Tengah, terdapat Bandara Internasional Adi Sumarmo. Kemudian di Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, nama bandara udaranya adalah Bandar Udara Internasional Adi Sucipto. Di Surabaya, Jawa Timur, nama bandaranya adalah Bandara Internasional Juanda. Di Malang, Jawa Timur, bandaranya bernama Bandara Abdurrahman Saleh. Di Madiun, Jawa Timur, terdapat Bandara Lanud Iswahyudi. Kemudian di Denpasar, Bali, terdapat Bandara Internasional Ngurah Rai. Di Mataram, Nusa Tenggara Barat, terdapat Bandara Internasional Lombok. Ya. Di Kupang, Nusa Tenggara Timur, nama bandaranya Bandar Udara El Tari. Kemudian di Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, nama bandar udaranya adalah Bandar Udara Internasional Supadio. Di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Bandar Udara Cilikriwut. Di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Bandar Udara Syamsuddin Nur. Di Samarinda, Kalimantan Timur, terdapat Bandara Internasional Aji Pangeran Tumenggung Pranoto. Di Balikpapan, Kalimantan Timur, terdapat Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman. Kemudian di Manado, Provinsi Sulawesi Utara, terdapat Bandar Udara Samratulangi. Di Gorontalo, Provinsi Gorontalo, nama bandar udaranya adalah Bandar Udara Jalaluddin. Di Kendari, Sulawesi Tenggara, terdapat Bandar Udara Haluleo. Kemudian di Palu, Sulawesi Tengah, terdapat Bandar Udara Mutiara. Di Makassar, Sulawesi Selatan, terdapat Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin. Dan di Ambon, Maluku, terdapat bandar udara bernama Pattimura. Di Manokwari, Papua Barat, terdapat Bandar Udara Rendani. Ya. Di Biak, Papua, terdapat Bandar Udara Frans Kaisiepo. Di Merauke, Provinsi Papua, terdapat Bandar Udara Internasional Mopah. Dan di Jayapura, Papua, terdapat Bandar Udara Internasional Sentani. Kemudian berikut adalah nama-nama pelabuhan laut di Indonesia. Yang pertama di Kota Luxmawe, Provinsi Nanggro Aceh Darussalam, terdapat pelabuhan Krenggekeh ya. Kemudian di Banda Aceh, di Nanggro Aceh Darussalam, terdapat pelabuhan Malahayati. Di Medan, Provinsi Sumatera Utara, terdapat pelabuhan Belawan. Di Padang, Sumatera Barat, terdapat pelabuhan Muara. Di Dumai, Riau, ya, Provinsi Riau, terdapat pelabuhan Sungai Pakning. Dan di Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, terdapat pelabuhan bernama Tanjung Api-Api. Di Bandar Lampung, nama pelabuhan lautnya adalah Pelabuhan Panjang. Di Jakarta, Provinsi Jakarta, ya, DKI Jakarta, nama pelabuhannya adalah Pelabuhan Tanjung Priuk. Di Semarang, Jawa Tengah, terdapat Pelabuhan Tanjung Emas. Di Surabaya, Jawa Timur, terdapat Pelabuhan Tanjung Perak. Di Bali, ya, Provinsi Bali, nama pelabuhannya adalah Pelabuhan Gilimanuk. Dan di Pontianak, Kalimantan Barat, nama pelabuhannya adalah ada Pelabuhan Dwi Kora dan Pelabuhan Pontianak. Kemudian di Banjarmasin, di Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, nama pelabuhannya adalah Pelabuhan Trisakti. Di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, nama pelabuhannya adalah Pelabuhan Malundung. Kemudian di Bitung, di
Di Kota Bitung ya, Provinsi Sulawesi Utara, nama pelabuhannya Pelabuhan Bitung. Di Makassar, Sulawesi Selatan, nama pelabuhannya adalah Pelabuhan Makassar dan Pelabuhan Pautere ya. Kemudian di Ambon, Provinsi Maluku terdapat Pelabuhan Yos Sudarso. Dan di Jayapura, Papua terdapat Pelabuhan Depapre dan Pelabuhan Jayapura. Nah, kesimpulan yang dapat Mister sampaikan dari pembahasan materi tadi adalah bahwa wilayah laut di Indonesia ya yang sangat luas ini berupa kepulauan ya, negara Indonesia merupakan negara kepulauan itu disatukan oleh laut ya, dan sangat mempengaruhi kondisi transportasi atau kondisi pengangkutan yang ada. Jalur strategis ya, jalur yang sangat baik yang bisa digunakan untuk menghubungkan antar pulau satu dengan pulau yang lain adalah jalur laut dan jalur udara. Adapun jenis moda transportasi yang efektif digunakan adalah kapal laut untuk jalur laut dan pesawat terbang untuk jalur udara. Sedangkan jalur darat ada moda transportasi seperti kereta api, bis, mobil yang digunakan hanya untuk menghubungkan antara daerah satu dengan daerah lain dalam satu pulau. Ya. Baiklah anak-anak, demikianlah materi yang dapat Miss Nur sampaikan pada kali ini. Semoga bermanfaat, semoga anak-anak dapat memahaminya dengan baik. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.